Om Swastiastu. Kenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas A3. Di sini kami akan mempresentasikan pencahayaan buatan. Baik, sebelum itu, langkah baiknya lakukan perkenalan terlebih dahulu. Baik, nama saya Madi Krisandika Prayoga, NIM 113. Saya Nimade Dia Krisnadewi dengan NIM 112. Saya Paula Felicia Sanjaya dengan NIM 114. Perkenalkan, nama saya Inyoman Aditya Dwi Nugraha dengan NIM 115. Perkenalkan, nama saya Iputu Agus Chandra Aridwi Paena dengan NIM 116. Perkenalkan, nama saya Iputu Odi Artawan dengan NIM 117. Perkenalkan, nama saya Imade Raiswandana, NIM 118. Perkenalkan, saya Koma Bintang, NIM 119. Baik, definisi pencahayaan buatan. Pencahayaan buatan atau artificial lighting adalah pencahayaan yang berasal dari sumber cahaya buatan manusia yang dikenal dengan lampu atau luminer. Komponen pencahayaan. Lampu. Lampu adalah satu komponen cahaya buatan yang berperan sebagai sumber cahaya. Ada 3 jenis utama sumber cahaya buatannya itu: 1. Lampu pijar, 2. Lampu fluorescent, 3. Lampu HID. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lampu pijar. Lampu pijar memiliki filamen yang memberikan cahaya ketika dipanaskan menjadi pijar oleh aliran listrik. Lampu ini menyediakan sumber cahaya, memiliki efikasi rendah, mempresentasikan warna atau render dengan cukup baik, dan mudah untuk dipadamkan oleh reostat. Yang kedua ada lampu fluoresen. Lampu fluoresen adalah lampu discharge tubular di mana cahaya dihasilkan dari fluoresen lapisan fosfor di dalam tabung. Lampu ini menyediakan sumber cahaya linear dengan memiliki efikasi sebesar 50-80 lumen per watt. Kemudian mempresentasikan warna atau rendering yang dimiliki bervariasi. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada lampu High Intensity Discharge atau HID. Lampu ini adalah lampu discharge yang memiliki jumlah cahaya signifikan yang dihasilkan dari pelepasan listrik melalui uap logam di dalam tabung kaca tertutup. Kemudian ada klasifikasi lampu. Dalam pengaturan pencahayaan, terdapat beberapa sistem yang dapat diterapkan dan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama ada pencahayaan merata, kedua pencahayaan setempat, dan ketiga ada pencahayaan gabungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yang pertama pencahayaan merata. Sistem pencahayaan merata memberikan tingkat pencahayaan merata dalam ruang. Yang kedua, pencahayaan gabungan. Sistem pencahayaan gabungan memberikan tingkat pencahayaan yang merata dengan posisi dekat dengan objek. Yang ketiga, pencahayaan setempat. Sistem pencahayaan setempat hanya berfokus pada satu titik dengan intensitas lebih tinggi dibandingkan sekitarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Saya akan menjelaskan karakteristik lampu pijar dan lampu fluorescent dan lampu HID. Lampu pijar, 1. Umur lampu yang rendah 1000 jam. 2. Efikasi atau efisiensi yang rendah sekitar 8-20 lumen. 3. Memiliki temperatur warna cahaya TC sekitar 2800 K sesuai suhu kerja filament wolfram yang dipakai. 4. Renderasi warna yang baik RA100 karena memiliki spektrum warna lengkap. Lampu fluorescent, lampu tabung yang berisi gas
merkuri bertekanan rendah. Cahaya yang cahaya yang dipancarkan sebagai akibat adanya lecutan listrik yang menghasilkan radiasi sinar ultraviolet yang kemudian dikonversikan menjadi cahaya tampak karena dilakukan terhadap lapisan bubuk fluorens pada kaca tabung. Lampu LED, salah satu lampu mobil yang populer saat ini adalah lampu LED. Ini merupakan kependekan dari intensity discharge. Lampu HID adalah jenis lampu yang terbuat dari bahan gas serta logam. Cahaya lampu ini berasal dari busul listrik yang terbentuk dari dua macam elektroba yang ada pada plasma. Karakteristik lampu ini ada pada cahaya putih terang yang dihasilkan pada mobil. Biasanya lampu ini digunakan sebagai lampu utama sehingga sangat efektif menerangi bahkan dikala cuaca tidak bersahabat. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah lampu hemat energi. Selain pencahayaan yang efisien, pertimbangkan untuk menggunakan seperti pengatur waktu dan peredup untuk menghemat listrik. Timer secara otomatis mematikan lampu saat tidak digunakan dengan mematikan lampu saat tidak digunakan. Sedangkan dimmer dapat digunakan untuk menurunkan tingkat cahaya. Yang selanjutnya, teknologi pencahayaan. Teknologi pencahayaan didefinisikan sebagai teknik yang mempelajari berbagai cara menghasilkan cahaya, penerapan, dan kontrolnya. Teknologi pencahayaan dapat didefinisikan sebagai efek visual yang dimiliki radiasi elektromagnetik pada mata ketika mendeteksi objek secara visual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah pada perencanaan pencahayaan buatan. Terdiri dari intensitas cahaya, iluminan tingkat iluminasi, luminan tingkat luminan, pencahayaan umum, reflektansi, lighting, handbook 1984. Dasar perencanaan pencahayaan buatan. Penerangan buatan adalah sistem penerangan buatan manusia, misalnya lilin, lentera, lampu minyak, lampu listrik, petromax, dan lain-lain. Fungsi utama penerangan buatan adalah memberikan cahaya yang menggantikan sinar matahari. Namun di lain pihak, penerangan buatan ini juga bisa dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan suasana atmosfer tertentu. Psikologi dan estetika. Setiap informasi visual yang diterima oleh indera penglihatan akan disampaikan ke otak, yang kemudian mengolahnya sehingga menghasilkan dampak psikologis tertentu. Dalam hal ini jelas terlihat besarnya pengaruh pencahayaan dalam menciptakan dampak psikologis. Estetika yang melekat pada sebuah karya arsitektur pun mampu ditangkap oleh mata karena kehadiran cahaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi energi. Berikut langkah nyata sederhana dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, yaitu 1. Menggunakan lampu hemat energi. 2. Membentuk perilaku dan kebiasaan diri untuk menggunakan listrik saat diperlukan. 3. Mengefisienkan pemakaian energi di tempat umum. 4. Mematikan televisi, keran air, komputer, atau lampu jika sudah tidak digunakan. Mengembangkan dan melakukan penelitian untuk energi alternatif.
Berikut studi kasus. Berikut ini adalah gambar denah kamar tidur pribadi yang saya miliki di tempat sekarang. Ukuran kamar tidur saya adalah 105 meter persegi. Pada kamar tidur ini terdapat satu lampu utama. Lampu yang digunakan pada kamar saya adalah lampu Philips 10 watt atau natural white. Rekomendasi lampu yang seharusnya ada di kamar tidur adalah lampu tidur dinding atau room light yang diletakkan di samping tempat tidur dengan cara menempelkan pada dinding. Jenis lampu yang digunakan pada kamar tidur adalah lampu utama, yaitu Philips 10 watt, 750 lumen pada kamar tidur saya dengan satu lampu saja. Menurut saya sudah cukup nyaman, karena pencahayaan lampu Philips 10 watt yang saya gunakan sebagai lampu utama tidak terlalu gelap. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.